Jadi gen kita itu bisa di on off kan, dia bilang. Dan switching dia itu, atau mungkin tombol untuk mengatur on off itu ya, bahkan kanker aja bisa hilang kata dia. Perempuan-perempuan yang subhanallah dengan kuasa Allah sekarang bisa hamil, ternyata simpel sekali buat hamil itu ya. Yang selama ini mereka begitu luar biasanya mencari program hamil sana sini, bahkan ada yang pakai bayi tabung segala macam dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, padahal solusinya sederhana sekali. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ada sebuah buku yang barusan saya baca, judulnya On Off Gen, karangan seorang ilmuwan di Jepang, namanya Kazuo Murakami. Dia menceritakan bahwa ternyata gen kita itu bisa di on off kan. Jadi gen kita itu bisa di on off kan, dia bilang. Dan switching dia itu, atau mungkin tombol untuk mengatur on off itu ya, bahkan kanker aja bisa hilang kata dia, based on researchnya dia. Dan itu ternyata balik-baliknya ke kata-kata atau kalimat sabar atau syukur. Yang menarik ya, orang ini sepertinya ateis ya, Kazuo Murakami sepertinya, tapi dia mengakui bahwa ujung-ujungnya bahwa ini ada kekuatan yang maha agung, dia bilang, yang mengatur ini semua ya. Bagi mungkin bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian yang pernah melihat atau mungkin apa yang kita makan tiap hari itu ya, misalkan kalau kita lihat bagaimana atau di mana tempat perubahannya dari makanan yang kita makan tersebut, kemudian berubah menjadi darah ya, kemudian berubah menjadi ASI, di mana tempatnya kita nggak tahu. Mungkin di kelenjar atau di mana ya, seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini, yang semua berjalan, bergerak ya, berlangsung tanpa kita perintahkan atau tanpa kita kendalikan. Mata kita sekarang ya juga berkedip tanpa kita perintahkan. Jantung kita juga berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Paru-paru kita juga saat ini juga mengembang, mengepis tanpa kita perintahkan. Semua Allah yang atur. Artinya apa? Masalah-masalah dalam hidup kita, mungkin khususnya kesehatan ya, bermula dari kalau kitanya atau manusia ini tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu aja sebenarnya masalahnya. Kalau kita kembali ke dua hal tadi ya, maka sebenarnya masalah kesehatan kita harusnya tidak banyak gitu kan. Terlepas memang yang namanya sakit itu memang ada takdirnya, tapi ada takdir yang kita bisa hindari dengan ikhtiar, ada takdir yang kita bisa hindari dengan usahanya kita ya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ya, di kalangan umat Islam dan manusia secara umum ya, kita lihat banyak sekali orang sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan ya, sebenarnya kalau boleh saya katakan balik-baliknya adalah karena apa? Karena jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembali ke situ, maka insya Allah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, bahkan penyakit kolbu sekalipun itu bisa kita hindari. Itu sebabnya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, konsep sehat itu mulainya bukan dari fisik. Konsep sehat itu mulainya bukan dari fisik, tapi dari hati dulu, dari kolbu dulu. Bahkan kalau mungkin sekarang kan, kalau tadi pagi sempat saya nulis juga, saya posting di feed itu tentang perempuan-perempuan yang subhanallah dengan kuasa Allah sekarang bisa hamil, ternyata simpel sekali buat hamil itu ya. Yang selama ini mereka begitu luar biasanya mencari program hamil sana sini, bahkan ada yang pakai bayi tabung segala macam dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, padahal solusinya sederhana sekali. Bahkan wanita-wanita sekarang yang mungkin kita lihat banyak sekali PCO ya, polycystic ovary syndrome itu atau endrome itu, sebenarnya balik-baliknya kemana? Ternyata balik-baliknya adalah peningkatan kortisol atau hormon-hormon cemas yang muncul karena penyakitnya tadi akhirnya menyebabkan gangguan metabolisme hormon di badannya. Hanya itu saja ya. Jadi kalau ditanya berarti obatnya PCO itu apa, atau bagaimana cara kita mengatasi PCO itu, jawabannya dua ya. Yang pertama, datang ke kajian. Ada hubungannya? Ada. Karena masalah PCO itu ya, salah satu yang masalah perempuan yang sekarang ya, adalah masalahnya karena kecemasan, cemas mikir penyakitnya, cemas mikir. Kalau udah cemas, maka jawabannya apa? Agama jadi solusinya. Itu sebabnya sering saya sampaikan bahwa dalam Islam itu, Bapak-Ibu sekalian, kunci sehat itu asal muasalnya bukan dari fisik,
ya. Kunci sehat itu letaknya asalnya ada pada kolbunya dulu, ya. Kolbu itu obatnya apa? Agama, ya. Kolbu itu obatnya apa? Semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah makanannya kolbu. Sholatnya kita ini makanannya kolbu, makanannya iman, ya. Sedekah kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, umroh kita, semua itu makanannya iman kita. Jadi sekarang masalahnya apa? Masalahnya imannya nggak banyak dikasih makan, ya. Kolbunya, hatinya tidak banyak dikasih nutrisi atau gizi, ya. Akhirnya apa? Kolbunya tidak menjadi raja, kata Nabi. Nabi mengatakan, iza sholat jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasad jasadu kulluhu, kata Nabi, bahwa dalam tubuh kita itu, manusia itu ada segumpal daging. Dia itu rajanya, raja dari raganya kita. Dan kolbu itu ada penyakitnya. Kolbu itu ada penyakit. Penyakitnya secara umum, ya secara umum ya, ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Jadi kayak orang penyakit berbagai macam penyakit itu, kalau nggak syubhat ya syahwat. Itu dulu konsepnya. Jadi kalau kita memahami ini berbusnya, maka sebenarnya benerin dulu hatinya, baru bicara fisiknya. Sebab makan sehat sekalipun tidak akan bermakna, tidak akan bermanfaat kalau kolbunya nggak sehat. Ya, kalau kolbunya nggak sehat. Bagaimana cara menyehatkan kolbu? Kita lihat sebenarnya dari semua syariat Islam itu, dari mulai syahadat, kemudian sholat, haji, zakat, puasa, ya, semua itu menyehatkan, ya. Menyehatkan, yang disehatkan siapa? Kolbunya sebenarnya. Tapi karena manusia, Bapak sekalian, karena manusia itu dibekali Allah dengan satu lagi tools, ya, tanda kutip, atau aplikasi yang masuk dalam tubuh manusia, yang kalau dia pakai tools itu dengan baik dia bisa mulia. Tapi kalau tools itu tidak digunakan dengan baik, maka dia justru lebih rendah daripada hewan. Tools itu namanya nafsu. Kalau dia tidak mampu menundukkan nafsunya, maka dia lebih rendah dari hewan. Tapi kalau dia bisa menundukkan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Gitu ceritanya. Kita pengen kolbu itu kan pengennya yang senang-senang, yang nyaman-nyaman, yang damai-damai, yang tenang-tenang aja. Kita semua kalau diberi pilihan pengen hidup atau pengen mati, secara nafsu manusia pengennya hidup terus. Tapi tidak bisa begitu. Allah sudah takdirkan yang namanya manusia itu pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Pasti mati, kata Allah. Maka ketika ada sesuatu yang mengganggu ketidaknyamanan atau mengganggu kenyamanan kolbu, maka kembalikan semua kepada agama. Maunya hidup terus, tapi ketika mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maunya damai terus, tapi tiba-tiba pengen marah, Nabi mengatakan, la taqtab, jangan marah. Maunya kita hidup senang-senang terus, tapi nggak bisa, pasti ada ujian. Allah sampaikan dalam Al-Quran, apakah kau merasa kau mengatakan kau beriman tapi tidak diuji? Kata Allah begitu. Dia hidupnya dengan itu, dengan ujian, ya, dengan cobaan, dengan perasaan. Jadi kalau boleh saya katakan, ya, ujian kita itu ujian kolbu. Maka sebabnya dalam Islam kalau kita lihat, Bapak sekalian, subhanallah, amal itu bisa diterima kalau dia ada kata kunci pertama, yaitu ibadah hati dulu. Syarat ibadah itu terima dua. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu kan ibadah hati. Yang kedua dia mengikuti Nabi, contoh Nabi. Maka ujiannya kita justru malah di kolbu tadi, ya, di hatinya tadi. Ujian perasaan mungkin kalau kita bilang gak enak, gak nyaman, tapi terima, ya. Bahkan para sahabat zaman dulu tuh kalau ketika mereka tidak mendapatkan ujian, mereka kadang-kadang tuh mikir, kok nggak dapat ujian ya, karena itu bagian dari pendidikan kolbunya mereka, ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penyakit fisik zaman sekarang sebenarnya mulanya dari situ. Jadi miskin gizi kolbu, ya, miskin gizinya kolbu, atau kolbunya atau iman itu nggak banyak dapat nutrisi, kajian jarang, bangun malam jarang, ya, sholat sering terlambat, sholat rawatib kadang-kadang lewat, ya, ngaji kadang-kadang lewat, nggak dapat nutrisinya, ya. Karena tadi saya katakan tadi, semua syariat Islam itu menyehatkan, ya. Kalau kita bilang puncaknya apa? Puncaknya kan kalau rukun Islam kan adalah haji. Haji itu sehat nggak? Sangat sehat. Maka di haji pun diatur sama Allah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang apa? Wala rafasa wala fusuk.
Wala jidala fil hajj, kata Allah. Waktu haji itu jangan rafats, jangan fusuk, kata Allah. Rafats atau fusuk itu kan bagian dari nafsunya manusia, pengen ngomong jelek, pengen ngomong jorok, pengen ngomong kotor, ditahan waktu haji. Maka haji itu sebenarnya dia ibadah hati juga, ya. Ibadah hati maksudnya ibadah dalam rangka pemurnian kolbunya anak-anak Adam. Ibadah fisik mah udah jelas, capek, ya, seperti itu, ya. Maka kata kuncinya apa? Semua penyakit fisik itu, Bapak Ibu sekalian, mulainya, asalnya pasti ada pada masalah kolbunya dulu. Itu kata kuncinya. Obatnya apa? Benerin kolbunya. Kolbu dibenerin dengan apa? Berbuat kebaikan. Gizinya kolbu itu kebaikan. Contoh mungkin biasanya sedekahnya 5.000, naikin jadi 100.000. Biasa sholat rawatibnya lewat, jangan pernah lewat lagi dalam satu hari, ya. Biasa katakanlah jarang puasa, maka biasain puasa. Karena manusia, kalau Anda sekarang diberi pilihan antara makan sama tidak makan, pengennya makan kan? Betul? Karena kita punya nafsu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan manusia makan? Kira-kira kita nih, secara umum manusia, bisa nggak disuruh stop makan? Nggak bisa. Maunya makan terus. Makanya gemuk-gemuk sekarang. Ya kan? Gemuk itu karena apa? Banyak makan. Apalagi nggak punya analisa yang lain kecuali makan. Nabi SAW sampaikan di akhir zaman, kata Nabi SAW, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Ya, semoga tersinggung